Oke, selamat datang di video saya kali ini. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan tiga hal ya. Nah, silakan nanti nonton video ini sampai habis terkait bagaimana kita membuat soal pilihan ganda dan tampilannya nanti di mahasiswa. Ada tiga poin penting dan kita bisa melakukan penilaian atas Google Form yang sudah dibuat. Oke, silahkan ditonton video ini sampai habis. Selamat menyaksikan. Oke, pertama-tama sama seperti kemarin, Bapak Ibu boleh masuk dulu ke Gmailnya. Tapi kalau sudah masuk ke Gmailnya, tinggal klik Google Form. Nah, di sini saya belum masuk ya, Google Form. Nah, Bapak Ibu silahkan dimasuk dulu ke Gmailnya, karena ini platformnya dari Google, kita harus masuk ke Gmail, nggak bisa pakai email lain. Nah, saya pakai email saya khusus ya. Saya coba masukkan dulu. Oke, kalau sudah masuk tinggal klik Google Form ya. Jadi ada yang bisnis, ada yang biasa. Nah, kita pakai yang personal, itu yang gratis. Kalau yang bisnis berbayar. Oke, kalau sudah diklik go to Google Form. Nah, ini ada soal yang sudah saya siapkan. Bentuknya pilihan ganda. Sudah semuanya soalnya pilihan ganda. Sebenarnya masih seperti soal kemarin. Ya, tapi ini bedanya cuman pilihan ganda semua. Nah, di pilihan ganda ini soalnya sudah saya buat, sudah saya setting. Gimana kalau kita melakukan yang namanya ya, dari segi tampilan ini sudah diacak untuk soal. Kemudian kita masuk ke fase yang kuis. Jadi seolah-olah soal ini punya skornya sendiri ya. Bagaimana membuat skornya? Nah, kalau sudah diklik yang tadi untuk kuis, nanti ada muncul answer key atau jawaban ya. Nah, karena ini cuma ada 5 soal, saya buat skornya, berarti satu soal ada 20. Oke, skornya rank 0 sampai 100. Nah, ini kita lagi proses bikin kunci jawaban. Nah, kunci jawaban ya. Nah, di pilihan ganda kita bisa juga acak. Nah, di pilihan gandanya kita bisa acak shuffle option order. Nanti diklik, otomatis antara orang pertama dengan orang kedua dia tidak sama pilihan gandanya ya. Jadi bisa seperti itu, pilihan gandanya pun bisa diacak. Nah, ini saya sedang dalam proses bagaimana membuat skor ya. Jadi masukin poinnya dulu, kemudian baru klik pilihan yang menurut Bapak Ibu itu kunci jawabannya. Kemudian klik shuffle option order supaya diacak pilihan gandanya. Nah, ini saya masukin lagi poinnya ya, karena 5 soal saya buat poinnya berarti 20. Oke, kemudian saya klik lagi shuffle option order supaya pilihan gandanya yang tadi saya sampaikan dia acak sendiri antara orang yang satu dengan orang yang dua ya, mahasiswa satu dengan mahasiswa dua. Oke, ini masih dalam proses membuat kunci jawaban dan poinnya ya. Diacak boleh, nggak diacak pun boleh, terserah Bapak Ibu sebebasnya, mau diacak boleh, nggak diacak boleh. Oke, ini saya masih buat pilihan ganda dan jawaban, kemudian saya buat skornya. Oke, sudah selesai. Ada 5 soal. Di sini yang di dalam video ini ada 5 soal. Sudah ada poinnya sendiri ya, total poin di situ ada tulisan 100. Nah, saya ini proses buat limitnya ya, supaya soal ini dibuka maksimal bisanya di
tanggal berapa, hari apa, jam berapa ya, tanggal 14, 12, 30. Ini seperti video saya yang sebelumnya, membuat limit soal. Oke, kalau sudah buat limit soal, nanti kita akan menjelaskan bagaimana tampilan untuk mahasiswanya. Nah, ini supaya Bapak Ibu yakin bahwa soal itu bisa diacak. Oke, kalau sudah save and enable, berarti sudah tersimpan form limiternya, sehingga form ini dibatasi waktunya sampai jam berapa bisa diakses. Oke, nah, saya akan coba buka menggunakan Mozilla Firefox, yang ini Google Chrome dengan tampilan yang ini. Nah, ini kalau mau copy paste linknya ya, prosesnya klik send, kemudian klik yang gambar seperti attach file yang seperti di email. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal perpendek linknya, boleh juga panjang, tinggal di copy. Oke, saya buka Google Mozilla Firefox. Oke, ini sudah ada tiga, berarti ada 3 mahasiswa yang sudah membuka form atau link itu ya. Nah, masing-masing mereka berbeda, bahkan upload pun berbeda ya. Ini saya coba lagi orang keempat. Di orang keempat kira-kira tampilannya seperti apa. Nah, NIM duluan, dia malah disuruh masukin NIM duluan. Orang pertama, orang pertama, kedua, ketiga, dan keempat berbeda, semuanya berbeda. Oke, saya coba masukin lagi orang kelima. Nah, di orang kelima pun juga beda ya. Jadi orang pertama beda, orang kedua beda. Jadi otomatis temennya akan kesulitan memberitahu ini kamu yang mana, jawaban yang mana ya. Jadi di Google Form ini kita bisa mengacak pertama soal, yang kedua pilihan gandanya. Nah, sehingga tampilan antar satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain akan sangat berbeda. Apalagi kalau Bapak Ibu punya soal pilihan gandanya bisa sampai 30 soal, 50 soal, bahkan sampai 100 soal. Nah, itu akan sangat membingungkan mahasiswanya untuk menjawab soal yang benar. Nah, di opsi pilihan ganda saya buat A, B, C sampai D. Oke, ini saya sedang dalam proses bagaimana si siswa atau mahasiswa menjawab soal ya. Ini orang pertama sedang menjawab form yang kita buat ya. Si siswa bisa membukanya menggunakan handphone masing-masing, jadi tidak ada kesukaran atau kesulitan yang akan dihadapi oleh si siswa atau mahasiswa ya. Tinggal klik-klik saja, dia tinggal memilih jawaban mana yang benar ya. Jadi lewat handphone bisa dikerjakan, lewat laptop pun bisa, jadi tidak harus menggunakan laptop atau PC. Oke, ini orang pertama sedang melakukan menjawab dan dia sudah submit ya. Nah, ini orang yang kedua, tampilannya berbeda tadi. Oke, masukkan tanggal mahasiswa kedua. Di simulasi ini saya cukup coba 3 sajalah, memasukkan 3 orang.
Ya ini jawabnya coba, ada yang full benar, ada yang salah ya. Ya kalau memang diharuskan foto selfie dari akademik dia harus pakai baju hitam putih, ya saya ngikutin aja. Jadi boleh diupload foto selfie-nya dia pakai baju hitam putih seperti sebagaimana ujian umumnya. Ini saya ketik nama. Oke, sudah. Nama orang kedua ya, ini sebenarnya nama saya Kamadi Sumanda Syafis. Jadi Kamadi orang pertama, Sumanda orang kedua, Syafisnya orang ketiga ya, mohon maaf. Oke, jadi orang pertama, orang kedua sudah bisa nanti lihat skornya ya, bahkan sudah bisa langsung lihat skornya berapa nilai dia dalam menjawab soal. Ya, ini proses orang ketiga menjawab soal Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, ini orang ketiga ya, namanya Syafis karena itu nama saya yang terakhir, kata-kata yang terakhir. Oke, sudah diupload, fotonya sudah diupload, kemudian disubmit ya. Submit berarti dikirim, dan orang ketiga ini sudah selesai. Diklik submit. Nah, orang ketiga pun juga bisa langsung otomatis melihat skornya, view score. Jadi tinggal si siswa akan atau mahasiswa akan bisa melihat skornya berapa. Ini orang pertama, saya klik view score. Ya, total poinnya 100 dari 100. Jadi artinya ini jawabannya benar semua ya. Orang kedua ya nilainya 20. Dari 100 nilainya cuma 20. Orang ketiga skornya 80 ya. Oke, ini sudah ada tampilannya ya. Saya klik yang soal yang sudah saya buat yang tadi, yang sudah ada pilihan ganda. Nah, di responnya sudah ada di sini. Jadi mau lihat hasilnya, Bapak Ibu klik respons. Ini sudah ada 3 siswa atau 3 mahasiswa tadi yang sudah masuk datanya. Kemudian ini bisa kita download. Caranya klik view response in sheet ya. Jadi nanti dalam bentuk sheet atau Excel. Oke, jadi skornya pun sudah muncul nih. Yang atas nama Kamadi 100 nilainya, atas nama Sumanda skornya 20, atas nama Syafis skornya 80. Jadi Bapak Ibu tinggal ngambil aja nih skor hasil akhirnya. Nah, gimana kalau ini kan masih dalam bentuk di Excelnya Google ya. Nah, caranya mendownloadnya klik file ya, Bapak Ibu klik file, kemudian pindahkan ke Bapak Ibu klik download. Bisa dalam bentuk Excel, PDF dokumen dan lain-lain. Tinggal klik saja, nanti otomatis download. Oke, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan Bapak Ibu bisa membuat soal dengan mudah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.